Masya Allah ikannya. Hasil mijahin sendiri nih Kang? Ya, alhamdulillah kita pemijahan sendiri langsung di Subang. Mudah-mudahan bisa ikut show ya. So, ini kayak udah nggak kalah saing ini sama Blitar ini, koi Blitar. Amin, amin, amin. Ya itu memang ya. Waduh, merahnya Masya Allah. Memang tujuan kita menghasilkan ikan koi yang berkualitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya yaitu Agung Angsal. Nah, untuk konten kali ini kita berada di farm Koiku Farm ini. Nah, ini lokasinya di Kelurahan Dangdaur, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tuh ada nomornya. Nah, kita langsung tanya-tanya sama ownernya langsung. Nah, ini produk dari impor nih, indukannya ini. Nah, ini farmnya ini bisa lihat. Ini ada beberapa ikan koi lumayan gede ini. Kita langsung tanya ke sana yuk sama ownernya langsung. Ini dari indukan Jepang. Nah, anakannya ini ada di empang ini. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Aduh, Alhamdulillah, sehat. Ya. Perkenalkan dengan Akang siapa dulu ini? Oh ya, nama saya Agus Hernawan ya. Agus Hernawan. Ya. Nah, ini lagi ngapain ini di sini Kang? Ya biasa nih, ngasih makan nih. Masih makan. Makan Oh, iya. anakan ikan koi ya. Nih kebetulan. Masya Allah ikannya. Hasil mijahin sendiri nih Kang? Ya, alhamdulillah kita pemijahan sendiri langsung di Subang, di kolam Subang ini. Ini kok bagus-bagus ini. Indukannya ini dari mana nih Kang kalau boleh tahu ini? Oh ya, jadi kalau indukan kita kebetulan kerjasama dengan komunitas di Bandung. Jadi Ya. kita ada sponsor dari beberapa penghobi yang memang punya ikan-ikan bagus ya. Ikannya ikan impor dari Jepang. Dari Jepang. Ya, kemudian setelah ukurannya cukup, ada telurnya kan mereka bingung tuh nggak punya kolam yang luas. Akhirnya kita ada komunikasi, ada hubungan baik. Nah, beliau-beliau itu menitipkan ikan-ikannya untuk kita pijahkan di Subang. Subang. Ya. Tepatnya ini di lokasi di mana ya Kang? Nah, ini tuh alamat lengkapnya di Blok Cikadu, RT 19, RW 9, Kelurahan Dangdaur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Itu di map ada? Ada di map, nanti di klik aja Koiku Koi Farm ya. Koiku Koi Ya. Farm. Nah, itu guys. Ini hasilnya ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah nih udah kelihatan lah. Banyak banget dan warnanya itu emang benar-benar strong merah ini ya. Alhamdulillah kita sudah mulai tingkatkan kualitas warnanya. Kita sudah sortir. Ini mudah-mudahan sebentar lagi panen ini. Saya lihat ini. Baru kali ini aku keliling ke Subang lah tentang koi ini. Baru kali ini aku lihat merahnya strong kayak gini. Ya, kebetulan nih alhamdulillah karena tadi kan pengaruh faktor apa dari indukan juga mungkin ya. Indukan. Jadi kita memang kebetulan disupport sama indukan-indukan yang berkualitas. Jadi alhamdulillah keturunnya pun hasilnya ya bisa dilihat langsung ya. Bahwa kualitas merahnya sudah terlihat lebih strong. Kemudian dari body juga kelihatan bentuk torpedonya udah mulai ya. Ini memang masih bahan ya. Masih bahan. Bahan, jadi perlu beberapa step lagi untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Nah ini dari indukan tuh berapa senti Kang untuk Akang pijahin dan peranakannya kayak gini nih? Kalau untuk indukan kita rata-rata pakai di ukuran 60 up ya, 60 sampai 80 cm ya. 60
60 sampai Ya. 80 cm, Masya Tuh, Allah. cuman kebetulan indukannya kan tidak disimpan di kolam ini ya, karena di itu ada kolam khusus. Nanti mungkin bisa dilihat. Jadi kita prosesnya ini memang secara tradisional. Jadi meskipun ikannya ikan impor, tetapi kita melakukan proses pemijahan secara alami ya. Nah ini prosesnya itu hampir mirip dengan proses pemijahan ikan mas. Oh, sama Jadi ya? ya sama saja, cuman mungkin ada perbedaan di pasangan induknya. Jadi pairingnya harus dari satu jenis itu harus bisa pasangannya yang pas gitu ya. Jadi prosesnya mulai dari pemasangan induk, kemudian induk masuk di media buat pemijahan, dipakai kakaban, pakai waring, langsung di kolam ini juga. Nah setelah itu prosesnya sama saja dengan proses pemijahan ikan mas. Jadi kita menggunakan sistem pemijahan alami. Alami. Ya. Tapi perbandingannya gimana Kang? Antara jantan sama yang betina? Sama seperti ikan mas. Jadi kita mainnya di bobot ya. Kalau misalkan induk betina 10 kg, berarti jantannya juga 10 kg. Tetapi mungkin jumlah ekorannya yang berbeda. Oh. Kalau betinanya cuma 1 ekor, itu jantannya bisa sampai 5 ekor bahkan lebih gitu. Tapi berarti lebih banyak jantannya ya? Jantannya, tapi bobot tubuhnya, beratnya itu relatif sama. Perbandingan antara jantan dan betina. Bisa lihat ini guys ikannya, Masya Allah. Super Kang. Lihatnya. Alhamdulillah, semoga hasilnya juga memuaskan ya. Ini mudah-mudahan bisa ikut show ya. So, ini kayak udah nggak kalah saing ini sama Blitar nih, koi Blitar. Amin. Ya itu memang ya. Waduh, merahnya Masya Allah. Memang tujuan kita menghasilkan ikan koi yang berkualitas ya. Karena kalau cuman jumlah banyak mungkin banyak. Nah, tapi kita sudah mulai seleksi. Nah, jadi tadi itu dari tahap pemijahannya itu kan sama seperti ikan mas. Kemudian itu telurnya berkembang menjadi larva. Nah, itu larva itu dipelihara selama 45 hari. 45 hari. Nah, 45 hari kemudian mulai dilakukan sortir ya. Nah, awalnya yang kita buang tuh yang warna polos-polos, yang tidak diharapkan kita buang semua. Nah, nanti disisakan yang berpolanya dulu ya. Ada polanya. Kemudian kita lanjut lagi proses pemeliharaan di kolam pendederan 2 selama 2 bulan. Nah, ini nih hasil yang pendederan 2 ini berarti usianya itu udah hampir 4 bulan ini. Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Sebentar lagi dipanen dengan ukuran rata-rata 15 up ya. 15 ya, 15 cm ke atas lah ya. Karena kita kan sistemnya pakai perhitungan panjang tubuh ya. Nah, ini guys bisa lihat. Ya. Bagi yang subscriber saya mau beli ini boleh nih Kang? Oh, boleh banget. Silahkan aja datang ke Koiku Koi Farm ya. Kita juga ada jual eceran juga, partai juga, nanti bisa hubungi aja ya. Nah, itu langsung DM aja, nanti saya kasih nomornya Kang Agus. Siap. Lokasinya udah enak lah, tinggal cari aja di Koiku atau Koi Farm. Benar? Ya, pinggir jalan ya, mobil bisa parkir juga, lokasinya pinggir jalan, jalan desa lah ya, tapi mobil bisa parkir di depan kolam ya. Aman lah. Aman. Mudah dijangkau. Oke. Ini bisa diambil sampelnya, Kang? Boleh. Nanti kita lihat ya. Buat sampel kualitas dari anakan impor Jepang. Dari Jepang ya. Ini salah satunya ada yang dari Sakai Fish Farm ya. Nah, jenis-jenisnya apa ini? Tadi lupa ini jenis-jenisnya. Betul, apa jenis. aja ini? Nah, jadi untuk jenis itu kita mengembangkan beberapa jenis. Iya. Tetapi yang favorit atau yang sering dibudidayakan itu terdiri dari kohaku, kemudian sanke, dan showa. Cuman untuk showa itu kita agak jarang ya, karena beberapa kali hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi banyakannya di kohaku dan sanke. Kohaku dan sanke. Ya, kemudian ini kebetulan untuk ini ada indukan kujaku nih. Ini bagus sekali kujakunya dari salah satu farm bagus juga di Jepang. Nah, ini anakannya sudah kelihatan ya, warnanya itu ringnya udah kelihatan, warna orange-nya udah muncul, abu-abunya juga udah muncul. Nah, ini diharapkan ada beberapa yang bisa naik kontes nih. Nih.
Udah jinak-jinak ya, Udah Kang? jinak nih tuh. Ya udah mau disuapin tuh. Oh iya itu guys, mau disuapin sama Udah jinak ya. Kang Agus ini. Nah, ini udah Kalau jinak. buat di apa ya, tempat teras rumah kolam itu hiasan udah mulai ya. Oh iya, ini cocok banget nih. Nah, Ini udah ini bisa bisa lihat. udah bisa hand feeding ya. Nah, ikannya udah Masya Allah ikannya. oh, ya. Nah, udah diangkat ya bisa tuh ya. Tuh. Banyak banget Kang. Ya, alhamdulillah Dan nih. warnanya strong merahnya. Alhamdulillah. Mantep ini kualitasnya emang. Boleh nih kita ambil yuk. Boleh. Kita sampel nih. Boleh. Bentar ya. Oke, kita ambil serokan dulu atau Wah. nah, ini udah Ya, diambil tadi ya Kang? ini hasil sortir lah ya. Salah satu contohnya ini jenis Kohaku Doitsu ya. Jadi kebetulan nih jenis Kohakunya yang tanpa sisik. Tanpa sisik. Ya, tapi ada juga yang pakai ada sisiknya juga, tapi dia lebih banyak yang tanpa sisik ya. Nah, ini ukurannya rata-rata di 15 cm lah ya. Nah, ini kurang lebih 15 cm ya. Oh iya 15. Ada juga yang 18, 15 up lah kita sebutnya ya. Nah, ini kualitasnya udah lumayan lah. Polanya udah kelihatan. Jenisnya apa ini? Kohaku Doitsu ya. Doitsu ya. Kohaku Doitsu. Mantep ya merahnya. Ya. Strong. Kebanyakan orang-orang kayak gini ya, merah putih ya. Ya, Peminatnya yang favorit banyak itu tuh. merah putih sama merah putih hitam ya. Nanti kita lihat lagi yang jenis yang lainnya ya. Oke, berarti ini Kohaku Doitsu. Doitsu ini khusus ini semuanya Ya. ini. Ada juga yang Kohaku bersisik. Nah, ini kelihatan ya. Kalau ini mungkin bisa di shoot lebih dekat ya. Nah, ini tanpa sisik ya. Jadi seperti ikan lele ya. Nah, kalau ini yang bersisik normal biasa ya. Ini bersisik Oh normal. iya, kelihatan. Nah, kalau ini kan ini tidak ada sisiknya ya. Oh iya. Kayak ikan lele ya, nggak ada Iya, sisik. bener. Tanpa sisik sama sekali ini. Bang bener nggak ada sisiknya? Nggak ada. Oh, boleh nggak ada. boleh dipegang. Kang Agung pegang aja nih. Nah, nggak ada sisiknya itu ya. Oh Licin. Iya, guys. Licin kayak lele dia. Iya, kayak lele. Nah, kalau yang ini yang normal kan ada sisiknya ya. Ini normal. bener. Ini ada. Oh iya beda. Iya. Beda kelihatan banget dah. Di kamera juga. Oke. Ini emang dari impor yang itunya. Ya, ini turunan F1 lah ya, impor. Satu. Indukannya impor, pemijahannya di Subang ya. Di Subang, Ya. Jawa Barat nih. Betul. Oke, lanjut ke yang satunya. Oke. Nah, ini apa ini jenisnya ini, Kak? Ya, ini jenisnya Sanke. Sanke. Ya. Ini Sanke yang Nah, jenis jadi saya 3 warna ya, ikannya merah, putih, ada hitamnya. lihat. Ya, ini juga ukurannya kurang lebih sama ya, 15 up lah. 15 Rata-rata di 15 cm ya. 15 sentian ini, guys. Bisa lihat. Ya, ini masih bahan lah, masih perlu perawatan lebih lanjut. Biasanya perawatannya apa, Kang, kalau koi ini? Saya Jadi kurang ya, tahu nih. jadi kalau sudah 15 up itu nanti masuk kolam kolam filter ya, yang Filter. concrete pond itu yang nanti ya dipelihara dengan baik, kualitas airnya diperhatikan dan terutama makanannya. Jadi tadi dikasih makanan yang berkualitas ya, sesuai dengan kebutuhan ikan koi. Jadi supaya warnanya semakin cemerlang, struktur tubuhnya, bodinya seperti torpedo, dan nanti kulitnya itu, skinnya itu bagus ya, kinclong lah. Kalau cewek-cewek kan ke salon itu pakai perawatan, nah ini ke sama. Ikan koi juga nanti supaya skin kualitinya bagus, nah itu memerlukan perawatan lebih lanjut. Baru tahu. Ya, Oke, ada satu lagi nih jenisnya. ya nanti kita coba lihat lagi ya. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir nih ya, Kang. Ini Ya. jenis apa ini? Ini namanya jenis kujaku. Kojaku. Ya, kujaku ini kebetulan ukurannya agak bervariasi ya. Jadi ada yang sudah di atas 15, ada juga yang masih di bawah 15 cm. Nah, ini yang paling gede nih berapa ini? Berapa senti nih? Ini kalau kita coba ukur ya. Nah, ini di angka 18 cm nih. 18 cm. Nah, ini yang kecil-kecilnya itu masih di bawah 15 kayaknya nih. Ya, ini masih 12 cm ya. 12. Ini impor juga ini? Sama, ini Sama. indukannya impor juga. Tapi di ternak di Subang ya. Di Subang. Pemijahannya langsung di Subang di kolam lumpur langsung. Nah, ini kalau ada yang selayar ini apa? ya Panjang-panjang nih. Ini bintangnya nih nggak ada temennya ya. Nggak ada temannya. Jadi ini tuh hasil persilangan dari
hiu suri dengan ikan kumpai ya. Ini hasilnya agak berbeda emang. Berbeda Ya kalau yang suka mungkin boleh juga, tapi ya relatif ya. Ini juga sama. Nah, ini persilangan kujaku dengan kumpai juga nih. Agak antik juga nih. Kujaku, tapi ekornya panjang ya. Cuman memang kualitas ininya masih belum muncul nih. Perlu proses lebih lanjut ya. Ini kujaku nih seperti ini nih. Udah kelihatan warna-warna hikari dan orange-nya nih. Udah mulai ya, meskipun kecil tapi udah kelihatan bahannya. Nah, ini juga mungkin ya masih berpotensi lah. Ini masih perlu perawatan lebih lanjut ya, karena warnanya masih berubah ini. Ntar jadinya apa biasanya itu kalau jenis itu? Jenis kujaku itu nanti sudah besarnya itu jadi perpaduan antara warna metalik, abu-abu, orange, agak kemerahan bahkan ya. Kemudian ringnya itu terlihat jelas sisiknya itu kayak pola itu kawat ring aja, ring gitu kan, bentuknya kayak gitu. Nanti kalau sudah semakin besar, semakin bagus kelihatannya dan cerah warnanya. Yang terakhir itu di depan tuh apa itu? Ikan apa itu? Kayaknya lebih gede. Ya, yang di depan itu sebetulnya itu tempat pelihara induk, tapi karena induknya lagi diangkat, jadi ada ikan buat dijual aja itu. Boleh lihat ya? Boleh, silakan. Ada pakannya? Ada, boleh. Kita lihat yuk ke sana yuk. Terakhir ini kita. Wah, buang, Pak. Mau bawa nggak? Jangan mau bawa. Masya Allah. Jenis apa ini, Kang? Yang di sini? Sama ini kohaku, sanke, kemudian ada kinki utsuri nih. Jenis kinki utsuri ya. Cuman ini kan biasa buat dijual eceran aja nih. Eceran. Jadi kalau teman-teman perlu yang eceran juga kita sediakan ya, ukuran 20-30 cm. Ini kebetulan stoknya lagi sedikit karena kemarin habis panen ya. Oh. Udah dibawa sama dari Bandung. Berarti diambil ke Bandung ya? Ya. Kita pemasarannya ke Bandung. Ke Bandung. Ini di angka berapa senti nih? Ini di angka 20-25 lah. 20 sampai 25 Ya. senti nih guys, segini nih. Ada beberapa yang sampai 30, cuman kemarin udah laku kemarin. Berapa ekor ini, Kang? Di sini nih. Ini kekuatannya kalau kita nampung bisa sampai 200 ekor. 200 ekor. Ya, cuman ini lagi sedikit nih, baru kemarin diambil soalnya. Paling sisa 50 ekoran lagi lah. 50 ekor. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ini untuk melihara ikan koi yang baik dan benar agar bagus lah hasilnya itu dan terawat itu gimana, Kang, menurut Akang sendiri nih? Ya, jadi pelihara ikan koi itu sebetulnya mudah. Yang penting kalau kita baru beli, nanti sebelum masuk ke kolam di rumah atau di tempat kita itu wajib karantina ya. Jadi ada ketentuannya karantina itu wajib. Artinya ikan datang nggak bisa langsung dicampur sama ikan yang lama gitu kan. Itu karantina dulu, kemudian penyesuaian dulu suhu, adaptasi. Nah, supaya ikannya nggak stres. Nah, kemudian memelihara ikan koi itu kan intinya adalah memelihara kualitas air. Jadi meskipun kita budidaya sama seperti ikan mas, kita juga peliharanya di alam kolam terbuka. Tetapi pada saat kita pelihara di rumah, itu kan menggunakan sistem air yang menggunakan resirkulasi ya. Nah, seperti contoh ini kan ini ada bak-bak resirkulasi ini. Nah, jadi air itu harus terjaga dari kualitasnya dengan beberapa parameter, baik itu dari kandungan oksigen terlarutnya, suhunya, kemudian kandungan-kandungan kimia lainnya. Nah, itu harus dijaga dengan baik. Jadi insya Allah kalau kualitas airnya sudah baik, ikannya sehat, insya Allah tidak akan kena kendala gitu. Kalaupun ada penyakit, nah kita bisa tangani lah. Tapi kalau dari awalnya sudah salah penanganan, biasanya itu ikan stres menyebabkan kematian yang banyak gitu. Nah, itu mungkin yang sering dikeluhkan oleh konsumen. Kenapa ikan saya mati ya? Salah satunya itu adalah penanganan awal yang kurang baik. Itu mungkin ya. Oke, makasih ya, Kang, udah Oke, mau sama-sama. sharing-sharing. Terima kasih. Bagi yang mau beli apa main ke sini, silakan aja di map juga ada ya. Ya. Tinggal klik aja Koiku itu. Ya, Koiku Koi Farm ya. Koi Farm. Nah. Nomor teleponnya ada di deskripsi ya. Oke, siap. Sekian dulu untuk konten kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, salam perikanan.